Babum fil yaqini wat tawakkul. Pembahasan kita pada subuh hari ini adalah persoalan masalah keyakinan dan persoalan masalah tawakal. Sebelum kita membahas hadisnya ini tentang masalah tawakal dan masalah keyakinan, perlu kita tahu dulu apa yang dimaksud dengan tawakal. Berserah diri. Berserah diri bupa maksudnya atau tawakal ini bukan berarti menyerahkan sepenuhnya, menyerahkan semua segala sesuatu kepada Allah tanpa adanya usaha. Jadi yang dimaksud dengan usaha bupa mapisona kiri Allah Ta'ala, kita serahkan segala urusan tak kepada Allah, makan jatugi majatugi, kemudian kita juga harus berusaha melaksanakan hal-hal yang dianjurkan dalam agama. Nareko papedeceng, kita usaha mencari kebaikan itu. Ya kuanu maja, kita berusaha menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Nah hadirin yang kami muliakan, jadi makanya dalam ajaran agama Islam itu tawakal dan ikhtiar tidak bisa dipisahkan. Yang dimaksud dengan tawakal tadi saya sudah terangkan bahwa kita kembalikan urusan tak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan ikhtiar adalah kita berusaha. Antara usaha dengan tawakal ini tidak bisa dipisahkan. Orang yang berusaha, orang yang bekerja tanpa adanya tawakal, kita bisa dinamakan orang yang sombong. Majamaki makareso ke pamelo kisogi, na yang lupa Allah Ta'ala bisa kita anggap diri kita sombong. Kenapa hadirin yang kami muliakan? Karena seakan-akan Anda mengatakan dalam diri, namo dega bantuan Allah Ta'ala saya juga bisa sukses. Itu tidak boleh. Dan selanjutnya sebaliknya juga begitu. Tidak boleh ada tawakal kalau tidak ada usaha. Maka resotoki bertawakal toki. Saya kasih contoh. Di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada kita, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Iya kopura ni masumpah jate puran ki makajuma. Fantashiru fil ardi. Bertebaranlah di muka bumi. Lo kumusapa papedale na puangnya. Artinya apa? Selain kita sudah berdoa, puang berikanlah saya kekayaan umpamanya melo kisogi, Anda juga harus keluar mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya roidi pasikole melodoki Allah, kasihlah saya ilmu yang bermanfaat, maka Anda harus pergi sekolah. Jangan Anda mengatakan namun itu masih sekolah tu maca tu komelo pun Allah Ta'ala. Tidak boleh. Harus ada rangkaian proses. Nah hadirin yang kami muliakan, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berusaha? Padahal kan kita sudah tahu pada hakikatnya bupa Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Pongala Ta'ala pancajimana gagai namo dalle ibu pa pongala to maleki dalle. Kan manusia berusaha tapi Allah yang menentukan. Tapi kenapa harus ada usaha? Jawabannya adalah sarekomeng yang kapalata. Karena orang yang berusaha mencari rezeki yang halal itu ada pahalanya. Orang yang belajar itu ada pahalanya. Orang yang berbuat baik itu ada pahalanya. Jadi kumun rubawam ya kadelo nama nipuange sogi kapale sogi kamkasa itu tidak boleh. Makanya ada riwayat yang pernah kita tahu itu, sering kita dengar. Ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke rumahnya. Rasulullah mengatakan agamola lumai. Maka dia makanya renga, maka dia menguntak kak. Satu riwayat begitu di. Maka dia Nabi takipele nyaramu mutaru, kada kurus alio mutaru. Ilona meniri aga gimana goreng pungala Ta'ala. Ya komelo lepa komelo monro. Maka dia Nabi tamasuramu nyaramu kada de pungala Ta'ala meni. Maka dia Nabi tasalai caramu bertawakal, salai caramu mapisona. Yang terbaik adalah asyurang yolo nyaramu. Napa kumakana pun Allah Ta'ala maninunrui. Saya sudah berusaha dengan baik. Nah hadirin yang kami muliakan, oleh karena itu kenapa kita diperintahkan membaca basmalah kalau kita mau berbuat kebaikan? Meloki manre tuma bismillah, meloki minu tuma bismillah. Kenapa hadirin yang kami muliakan kita dianjurkan seperti itu? Supaya kita sadar
bahwa ternyata proses makan itu ia minawat dengan kayanre pape dale na puangi, ia minawat dengan kalayinung pape dale na puangi, ia mina yulle makai anrewe yulle sinru inanrewe pape nyaman na pung Allah Ta'ala. Nah, kedua proses ini tidak bisa kita hilangkan. Angke nanre ko yolo taja titai bawa yang kadelo namani ya komelo pung Allah Ta'ala pemasukan ya komelo itu ya ide. Makan dulu baru kita bertawakal kepada Allah. Makanya ia tu kapa bupa dia pada mana kekuatan na temandre. Angka tahu komandre si di mindominu le purai masolada ni. Angka tu tahu talu pendomina apa masuk. Disitulah hadirin yang kami muliakan rangkaiannya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kepada kita berbuat yang terbaik. Bukan kita tawakul berserah diri tanpa usaha. Itulah juga bupa sehingga kita dianjurkan dalam berniat dalam melakukan sesuatu, karena itu adalah proses ikhtiar namanya, sekaligus juga bertawakal kepada Allah. Ya ko ikhlas ki kong kata jama, maka kita akan mendapatkan pahala. Kalau Anda tidak ikhlas, maka kita tidak mendapatkan pahala. Kemudian selanjutnya, itulah juga sehingga kita dianjurkan untuk berdoa, padahal kita sudah tahu bahwa Allah sudah mengatur segala-galanya. Ada orang mengatakan aga piala lo makwai nepura natur dalle pung Allah Ta'ala cocok ni natur dalle puange, tapi Anda harus berusaha. Makanya kita harus berdoa. Kemudian selanjutnya, setelah kita melakukan satu hal-hal yang tidak baik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita dianjurkan untuk bertaubat. Ini adalah suatu proses antara ikhtiar dengan tawakal. Kemudian hadirin yang kami muliakan, di dalam kitab ini Riyadhus Shalihin banyak hadis rupa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tawakal. Saya cuma memilih hadisnya karena banyak, panjang sekali ditulis ini, Pak Koimir tuli baca roh. Coba lihat, kita dengarkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mislu afidatit tuyuri, rawahu Muslim. Kila ma'nahu mutawakkiluna wa kila qulubuhum raqiqatun. Hadirin yang kami muliakan, di dalam hadis ini yadkhulu al jannata aqwamun, akan masuk surga nanti Pak. Ada orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah yang mereka itu? Afidatuhum, hati mereka seperti hatinya burung. Apa maksudnya hatinya seperti burung? Kila ma'nahu mutawakkiluna, dia bertawakal seperti burung. Atau kita katakan bahwa hatinya lembut seperti burung. Kenapa Pak Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan burung di sini? Jadi itu di umat salang harus pada manu-manu pada kidungi dalam kehidupan kita ini dalam mencari rezeki. Kenapa Pak? Karena burung itu selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la rasakakum kama yarsukut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Seandainya tatawakkaluna haqqa tawakkuli, seandainya kita benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana tawakalnya seekor burung, Allah akan memberikan rezeki kepada kita. Kenapa itu burung? Taghdu khimasan, ketika pagi hari seperti ini dia pergi mencari rezeki, kosong perutnya itu, maliwasangi manu-manu. Akan tetapi setelah pulang di siang, di sore hari, pulang ke tempatnya bermalam, maka perutnya penuh dengan makanan. Nah hadirin yang kami muliakan, kenapa mesti burung yang perlu dijadikan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama Pak, yaitu manu-manu degaga galunna, yaitu manu-manu degaga kantorona, yaitu manu-manu Pak degaga gaganna. Tapi selalu dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga selalu mendapatkan rezeki, dan itulah yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya.
Dan hebatnya burung itu dia gak ada tabungan nah, dia gak sama kadangka kubanga kue makwe, dan itu juga yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betuanna ia kungka maka pergunakan dengan cara yang baik. Itu burung seperti itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mapesona ki bupa pada manu-manu bertawakal seperti burung di pagi hari, perutnya kosong dan dia tidak pernah pusing. Dia nak pusing kadang si Andri kubaja, si Andri batu. Yang jelasnya bupa loki maka reso pada manu-manu maka insya Allah Allah akan memberikan rezeki kepada kita semuanya. Dan tolong diingat, yang dimaksud dengan bertawakal itu bupa, kita juga selain menunggu proses, juga kita harus rela menerima hasil keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Lo ni masa padale umpamanya, lo ki balu. Ya, kita harus rela dengan apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 100 sabu ya lapangalli kita rela, 200 sabu ya lapangalli kita rela, kemudian rogi kipale kita harus rela. Dengan catatan hadirin yang kami muliakan, berbuat yang terbaik. Setelah kita berbuat yang terbaik, maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya suruh ki masikola ini agak sana Pak Balue padangkangi pelajari berdagang dengan cara yang baik. Bukan hanya berdagang dengan cara mendapatkan keuntungan, tapi usahakan juga berdagang untuk mendapatkan amal ibadah. Itu kita usahakan yang berdua itu. Aja nama kada saru bawa tasappa, tapi tinggarangi usahakan juga kita mendapatkan pahala. Karena ajaran agama Islam itu sekali lagi menginginkan kita bahagia di dunia dan juga menginginkan kita selamat di akhirat. Dengan tawakal hadirin yang kami muliakan, maka Allah akan menolong kita. Dengan tawakal Allah akan membantu kita. Sehingga hadirin yang kami muliakan, tawakal itu sangat kita butuhkan. Tapi tawakal itu bupa sulit juga ya, makanya ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tentang tawakal. Nah, ada hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah SAW kana yaqulu. Jadi Nabi Muhammad SAW itu selalu dia berdoa. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa alaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma biizzatika la ilaha illa anta antudillani antal hayyul qayyum alladzi la yamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih. Nah, hadirin yang kami muliakan, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak betuanna, Allahumma laka aslamtu, ya Allah, saya serahkan diriku kepadamu, saya tunduk kepadamu. Wa bika amantu, kepadamu juga saya beriman. Wa alaika tawakkaltu, kepadamu juga saya bertawakal. Jadi doa ini Pak bagus kita baca. Kira-kira Pak kenapa ada doa yang diajarkan Rasulullah seperti ini? Salah satu jawabannya Pak, karena biasanya orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu mengandalkan diri kita, kita selalu mengandalkan harta kita, kita selalu mengandalkan pengetahuan kita. Nah, ya lupa pun Allah taala. Tolong kita ingat baik-baik, tanpa adanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita bisa perbuat? Jadi intinya Pak, saya ingin katakan kepada kita semuanya, antara ikhtiar dengan tawakal itu tidak bisa kita pisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka resoki kemudian mapesona to kilo ripong Allah taala. Saking pentingnya Pak kita bertawakal itu, ya komelo ki masu pole bolata, ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allahi. Dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu ala Allah, saya berserah diri kepada Allah. Ya ruta baca komiki masu boleh bulata. Kemudian Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla. Saya berlindung kepadamu ya Allah, an adilla au udalla. Saya berlindung kepadamu dari tersesat dan disesatkan. Milo tulungi pula ripung Allah taala, jaga ma lepak bangu-bangu tahu aja agama ini lepak bangu-bangu tahu Itu yang doa yang perlu kita baca. Kemudian au azillah au azullah, tergelincir
au uzalla, atau kita digalincirkan, dan termasuk au azlima au uzlam. Kita juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya jangan kita menganiaya orang dan jangan juga kita dianiaya. Inilah doa Bapak yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan seandainya doa ini terlalu panjang, hadirin yang kami muliakan, masih ada doa lain yang masih pendek Bapak, yang lebih pendek daripada ini, intinya hampir di sama. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, inilah doa Bapak yang dianjurkan oleh Rasulullah. Intinya doa ini semua nasuruh kipong Allah Ta'ala berserah diri kepadanya, dan barang siapa yang berserah diri kepada Allah, apa kata Rasulullah? Hudita, kamu akan diberikan petunjuk, wawukita, dan Allah akan mencukupkan kebutuhanmu, kemudian wawukita, dan Allah akan menjagamu. Hadirin yang kami muliakan, kenapa doa ini diajarkan kepada kita semuanya? Sarekom selalu kita sadari bahwa di luar sana terlalu banyak tantangan, di luar dari rumah kita terlalu banyak godaan, tapi tolong diingat, ya kupung Allah Ta'ala tulungi, pung Allah Ta'ala bantu ki, bagaimanapun tantangannya kita akan sukses. Dan yakin hadirin yang kami muliakan, ya kusibawa ki pung Allah Ta'ala, tapi gau iparentana puange, taniniri papisangkana puange, maka insya Allah pasti Allah akan menolong kita. Makanya ada beberapa ayat itu, ada beberapa ayat hadirin yang kami muliakan yang berbicara masalah tawakal, termasuk dalam surah Al-Ahzab ayat 22. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia dikepung, itu di perang Khandaq kalau tidak salah ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allah wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman pada waktu itu, naitani tentara kafir banyak sekali berkelompok, itu orang-orang kafir ingin menyerbu Madinah, ingin membunuh Rasulullah, ingin membunuh para sahabatnya. Apa kata Rasulullah Bapak? Diceritakan dalam Al-Quran, haza ma wa'adana Allah wa rasuluhu, maka sahabatna ieu nak janji nabi tah, ieu nak janji pung Allah Ta'ala he, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, justru tak tambah tepatna. Apa yang perlu kita pahami dalam ayat ini Bapak? Ia kota piga umui perintahna pung Allah Ta'ala, yakini pasti Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Makanya di akhir ayat ini dikatakan para sahabat itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak takut, walaupun dikepung ribuan tentara orang-orang kafir, dia tidak takut. Kenapa Bapak? Karena dia berada dalam kebenaran, berada dalam kebenaran, dan dia mengatakan bahwa pasti natuluki pung Allah Ta'ala. Jadi makanya Bapak nareko komoki tungange, yakini pasti natuluki puange. Tapi tolong diingat baik-baik, ya ku anu salah tapi gauki, anu maja tapi gauki, namun niga bantu ku na bantu ku pung Allah Ta'ala, Anda akan mendapatkan kegagalan. Nah, karena itu hadirin yang kami muliakan, tawakal itu sangat dianjurkan. Ya ku mapesona mukiri pung Allah Ta'ala Bapak, ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yakini pasti Allah Subhanahu wa taala menolong dan membantu kita. Nah, karena itu tawakal itu Bapak banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya tawakallah tatahaqqaqul iman. Ya ko Bapak mapesona ki sudah berarti itu orang betul-betul sudah orang yang bertakwa. Ya ko mapesona ki ripong Allah Ta'ala, kita serahkan urusan kepada Allah setelah berbuat dengan cara yang terbaik, makanya pasti Anda orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang tidak beriman itu tidak akan mungkin menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alena mitulinat tuang alena. Kemudian yang kedua, manfaatnya tawakal itu Bapak, tumakninatun nafsi wa sukunuha. Nareko hadirin yang kami muliakan, bertawakal ki manfaatnya itu hati akan menjadi tenang. Kenapa hati menjadi tenang Bapak? Karena kita serahkan urusan kepada Allah. Berhasil ki, sukses ki, tidak akan menimbulkan kesombongan, karena kita ingat bahwa segala-galanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya pale kolengi lefelo lengi angka
kita menginginkan keberhasilan tapi ternyata tidak berhasil, nama mapesona muki kupung Allah Ta'ala, hati juga harus menjadi tenang. Kenapa Bapak? Kita harus percaya bahwa di balik daripada ini ada hikmah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu beberapa pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan kepada kita semuanya bahwa yakum min lodongi ripung Allah Ta'ala, kita meminta kepada Allah, jangan kita tergesa-gesa ingin dikabulkan doa tak. Kenapa? Jangan sampai apa yang kita minta itu dia nasi cocok isi bawa tilawe melo ni sogi, dan ternyata dia na cocok ko sogi ki. Itulah yang sering kita lihat, wattunna maparri, wattunna kasiasi raji masumpajang sisanna sogi na lupe pung Allah Ta'ala, wattunna de panama tandri pangkana yulemo pamebe si runtu raji mopi ma berjama, raji mopi ma sempajang sisanna matandri pangkana si bulada ni dia na kena leja masigi. Nah ini bahaya. Makanya Bapak, apa yang kita inginkan itu hati-hati ki. Jadi makanya aku mapesona kiri pung Allah Ta'ala, apapun hasilnya itulah yang terbaik buat kita. Kemudian salah satu manfaatnya lagi Bapak tawakal adalah at-tawakkul 'ala Allah min afdalil a'mali. Bertawakal kepada Allah itu mapesona kiri pung Allah Ta'ala termasuk salah satu amalan yang terbaik. Kenapa Bapak amalan terbaik itu tawakal? Karena kita berserah diri kepada Allah dan menunjukkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu sehingga amalan yang terbaik. Nah sebab itu pung Allah Ta'ala Bapak, mariomi pung Allah Ta'ala kumadat nungi kualena, mariomi pung Allah Ta'ala kutuli milauki ku pung Allah Ta'ala, dina pada ku pada tarupa tahu milauki ku tahu nakasih ki. Tapi anda minta 2, 3 kali, 4 kali, pasti ada kelainan. Maka natuli milau manu mangitan na berusaha. Tapi kok kipung Allah Ta'ala hadirin yang kami muliakan, insya Allah Allah tidak akan pernah bosan, Allah tidak akan pernah jemu melayani hambanya hadirin yang kami muliakan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita semuanya, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang maha hidup dan dia tidak mati. Nah, makanya aja tamat pesona kepada tarupa tahu, jangan kita lalu berserah diri kepada orang lain. Kenapa? Karena orang lain itu bisa jemu, orang lain itu punya kelemahan, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala maha hidup dan dia tidak punya kekurangan. Kemudian hadirin yang kami muliakan, yakfihi min kulli hammin wa daikin. Orang yang bertawakal itu Bapak, pasti Allah akan mencukupkan kebutuhannya. Di dalam Al-Quran kan Allah mengatakan, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka kebutuhannya saya akan berikan. Harus kiyakini jangan cina pung Allah Ta'ala. Dengan catatan Bapak, jama-jamannya melo ipigo jama-jaman natsituju pung Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, kita bertawakal sesuai dengan peraturan agama. Kemudian manfaatnya tawakal Bapak, iya ku bertawakal kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Kenapa cinta kepada kita? Karena sekali lagi, karena Allah menganggap bahwa Anda adalah hambanya yang terbaik. Sekali lagi na puji pung Allah Ta'ala ko madan noki kualena, de na puji pung Allah Ta'ala ko den tu madan nong kualena. Kemudian yang terakhir hadirin yang kami muliakan, ko melo ki berhasil dalam kehidupan kita ini, melo ki berhasil di akhirat, meloki mata masuruga, kita harus lupa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu riwayat disebutkan dalam hadis ini, furidat alayyal umamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bapak pure lepitan nabita. Satu riwayat mengatakan Rasulullah bermimpi, satu riwayat juga mengatakan Rasulullah dalam keadaan Isra dan Mi'raj pada waktu itu. Nabi Muhammad itu melihat uritul alal umam, Rasulullah melihat ada beberapa golongan manusia. Golongan manusia itu Bapak, ternyata di antara manusia yang dilihat itu ada seorang nabi. Nabi itu ada orang yang menemaninya, kurang lebih 10 orang. Ada juga seorang nabi Siddi mito macin rolaiwi yarega 2. Ada juga seorang nabi tidak ada sama sekali yang mengikutinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah memalingkan napagilingi pakitanna, dia melihat ada seorang nabi Bapak, banyak sekali orang yang ditemani.
Maka dai Nabi tai umatku kapang ngero. Maka dai dikatakan kepada Nabi Muhammad, bukan umatmu itu Muhammad, umat nasan Nabi Musa yaro. Karena Nabi Musa itu termasuk nabi yang paling banyak umatnya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditanya sang umat meru umat Nabi Musa yang beriman itu. Kemudian Nabi Muhammad memalingkan lagi penglihatannya, dilihatlah banyak orang, banyak sekali orang, ribuan bahkan jutaan orang. Ternyata hadirin yang kami muliakan, kata Rasulullah, umatnya yang dilihat itu, di antara umatnya yang banyak itu ada 70.000 orang tidak akan diperiksa nanti amalannya dan tidak disiksa, langsung mata masuk surga. Ada 70.000 orang umatnya Nabi Muhammad itu nanti di akhirat dia nale parissa, dia itu nang kena cala langsung bami suruh tama surga. Ketika pada waktu itu Rasulullah bercerita, maka nama nang sahabat Nabi tawai ni gana yero mata bawa mi surga dia nale parissa, dia itu nang kena cala. Maka sahabat maka dai sahabat nak apa Nabi ta ya rega dia masuk Islam tanpa musyrik. Tanpa maka dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga yang tanpa dihisap dan tanpa diasap itu orang yang tidak pernah meruqyah dan tidak pernah meminta untuk diruqyah. Dan termasuk yang masuk surga tanpa dihisap itu termasuk orang-orang yang tidak melakukan peramalan, meramal ya kung kasarra lalu yang kasih melo mati ya kumakui tanrena melo si makan repi, tidak boleh seperti itu. Dan yang terakhir hadirin yang kami muliakan, yang akan masuk surga tanpa dihisap adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Ada yang bertanya, saya kira ruqyah dibolehkan. Ruqyah memang dibolehkan hadirin yang kami muliakan. Ruqyah di majapi-japi, enggak kong kata kesurupan, enggak kata malasa di ruqyah boleh itu, tapi dengan catatan ruqyah syariah. Pada ayat ibaca kong kata jangan ibacangi kuluha aga sanne suratul Fatihah, kita meruqyah anak-anak ya supaya aja naganggu setan. Kita membaca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Kita membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaqa. Insyaallah ini semua doa-doa yang dianjurkan oleh Allah dan termasuk ruqyah hadirin yang kami muliakan. Ya hadirin yang kami muliakan, saya kira ini karena waktu kita terbatas juga. Sebagai penutup, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita berikhtiar, kita meminta kepadanya supaya nama seki pun Allah taala supaya wadingi salama alinu salama ki akhir. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.